Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Taufik Farizal. Selamat datang di Sahabat Pena Samboa Satria Pegunungan. Oke sobat semua, tentunya sudah tidak asing lagi dengan Taraju ya, sebuah daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang kaya akan hamparan perkebunan teh. Beberapa waktu yang lalu sempat menjadi trending topik ya dalam wisata Indonesia. Desa wisata Taraju ini termasuk ke dalam 75 besar anugerah Desa Wisata Indonesia ya, atau ADWI ya. Yang mana untuk mendapatkan anugerah ini tentunya tidaklah mudah ya, karena harus bersaing dengan sekitar 4.000 desa wisata lainnya ya. Tapi tentunya sobat semua tidak banyak yang tahu ya, sejak kapan sih Taraju ini terkenal dengan perkebunan tehnya ya. Karena sebetulnya tanaman teh itu bukanlah tanaman asli dari Indonesia ya, apalagi dari Taraju sendiri ya. Kita akan telusuri hari ini. Tanaman teh sebetulnya bukan tanaman asli dari Indonesia ya. Ada 3 negara yang merupakan asal dari tanaman tersebut ya, yakni Jepang, Cina, dan juga India ya. Tanaman teh ini pertama kali didatangkan ke Pulau Jawa itu sekitar tahun 1648 ya, oleh Andreas Kleyer, seorang berkebangsaan Jerman ya. Yang mana saat itu tanaman teh ini bukan untuk campuran minuman ya, tetapi menjadi sebuah tanaman hias ya. Dan itu menjadi tanaman hias di Istana Gubernur Jenderal POC di Batavia ya. Tanaman teh ini tahun 1826 ditanam di Kebun Raya Bogor untuk melengkapi kebun raya tersebut, dan juga tahun 1827 ditanam di perkebunan percobaan di Cisurupan Garut dan juga di Wanayasa Purwakarta. Sistem tanam paksa kemudian digantikan oleh kebijakan politik agraria atau politik pintu terbuka ya. Itu sekitar tahun 1870 ya. Yang mana saat itu para pengusaha asing, terutama berkebangsaan Eropa, mereka itu berlomba-lomba menanamkan sahamnya di bidang perkebunan ya. Daerah Priangan atau Jawa Barat ini terkenal dengan dataran tingginya yang juga sejuk ya, karena memang daerahnya itu berada di ketinggian antara 500 sampai 1000 di atas permukaan laut ya. Sehingga para pengusaha mengatakan bahwasanya daerah ini sangat cocok untuk lahan perkebunan mereka, terutama untuk ditanami tanaman teh. Semula desa Taraju ini bernama Desa Nanggerang, yang mana tanaman teh ini ditanam secara besar-besaran di daerah Taraju ini, menggantikan tanaman kopi yang lebih dahulu ditanam di daerah ini di masa sistem tanam paksa terjadi. Sebuah dokumen peninggalan Belanda mengatakan bahwasanya penanaman teh di distrik Taraju dilakukan di 12 desa dari 15 desa yang saat itu dibuka tahun 1905 ya. Lalu pada tahun 1909 dilakukan penanaman teh secara besar-besaran di tanah bengkok milik desa ya, yang mana bibitnya ini diberikan secara cuma-cuma oleh Tuan Stular ya, dan itu didatangkan dari perkebunan teh Ciomas di Bogor ya. Tercatat lahan-lahan yang semula tandus di sana itu sempat disewa oleh beberapa orang Belanda ya. Lahan yang semula tandus yang kemudian dibuka dan ditanami ini kemudian dinamakan Sambawa. Tahun 1912 ada seorang berkebangsaan Belanda, tetapi beliau ini lahir di Kertosono, Jawa Timur ya. Beliau adalah Willem Bouwens ya, yang mana kemudian akhirnya menjadi pengusaha sekaligus juragan di perkebunan tersebut ya. Di masa kepemimpinannya ini, secara bertahap lahan-lahan itu dibuka menjadi perkebunan dan diberi nama setiap bloknya itu, sehingga lahirlah sebutan untuk daerah ini itu ACD ya. Yang mana ACD ini bermula dari nama blok-blok perkebunan tersebut ya. Lalu beliau juga di tahun 1910 membangun pabrik pertamanya ya, dan juga pabrik keduanya itu dibangun tahun 1928 dan dinamakan dengan pabrik Burjo ya. Beliau juga membangun transportasi kereta gantung untuk mengangkut kayu bakar dari hutan Culabadak ke pabrik perkebunan tehnya ya.
dan juga membangun transportasi pengangkutan peti teh sepanjang 10 km ya saat itu. Perkebunan teh ini sempat sukses menjadi perkebunan terbesar kedua di Pulau Jawa menjelang Perang Dunia Kedua ya. Dan tentunya tidak lepas dari peranan masyarakat sekitar yang ikut juga membangun perkebunan teh ini ya. Yang menarik juga, tanaman teh saat itu ditanam di lahan masyarakat ya. Tetapi masyarakat ini harus menjualnya itu ke pabrik perkebunan ya. Sehingga karena saat itu masyarakat memang tidak diperbolehkan menanam teh untuk kepentingan sendiri, akhirnya masyarakat melakukan perlawanan dan dari perlawanan inilah lahirlah yang dinamakan dengan perkebunan teh rakyat. Dari semua itu, kini yang tersisa adalah makam Sang Juragan Teh di tengah perkebunan teh yang terus berganti. Tetapi dari perjuangan para leluhur kita bersamanya, pada akhirnya telah membawa Taraju menjadi wisata terbaik di Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah melanjutkan perjuangan para leluhur kita mengolah tanah ini tanpa merusak alam.